akan mengadakan sesi coaching tentang bagaimana pelaksanaan pendampingan PJJ, tapi ini dari sisi Bu Poni sebagai orang tua ya. Jadi bagaimana pelaksanaan PJJ di rumah. Ya, karena kita tahu ya sejak Maret 2020 ya hingga Februari ini 2021 tetap berlangsung PJJ. Namun sebelumnya saya ingin ini dulu menanyakan Bu Poni bisa waktunya 30 menit sampai ke depan ya, 30 menit ke depan, dan saya izin untuk mencatat poin-poin jawaban Bu Poni ya. Oke, baik. Mungkin untuk yang pertama saya menanyakan bagaimana pelaksanaan PJJ yang telah Bu Poni laksanakan bersama Ananda di rumah. Ya, tentunya ya dengan keadaan pandemi sekarang ini ya pasti pembelajarannya berbeda dengan sewaktu kita masih bertatap muka langsung dibanding dengan waktu kita offline dengan online sekarang. Ya banyak hal-hal yang memang yang diperhadapkan kepada orang tua tentang bagaimana mengatasi anak secara langsung yang tadinya kita bukan adalah background seorang guru, sehingga kita diperhadapkan dengan harus memahami materi-materi yang diberikan oleh dari pihak sekolah kepada orang tua langsung. Ya tentu banyak hal-hal yang membuat saya jadi apa ya, harus banyak belajar, apalagi terutama si anaknya sendiri yang tadinya terbiasanya sudah terschedule setiap pagi harus bangun setelah sholat subuh itu harus bangun dan tidak tidur lagi karena jam 7 sudah harus siap ke sekolah. Nah, dengan adanya pandemi ini dia pembelajarannya tentu lebih berbeda. Kadang faktor jaringan yang membuat kadangkala dari pihak sekolah itu tidak bisa disiplin atau istiqomah dengan waktu yang ditentukan karena faktor jaringan tersebut. Nah, kadang pembelajarannya harusnya dimulai lewat jam 7:30, kadang molor. Nah, di situ yang membuat anak itu jadi kurang disiplin dengan adanya pandemi ini ya. Itu perbedaan yang kurang lebih mengena dengan adanya pandemi ini ya, pembelajaran lewat online seperti itu. Nah, itu hal-hal yang membuat saya sebagai orang tua untuk terhadap anak itu sendiri menjadi perlu banyak ekstra untuk melatih anak itu supaya lebih disiplin, mengatur waktunya seperti itu. Oke. Tadi Bunda Bu Poni menjelaskan tentu saja berbeda ya pelaksanaan ketika tatap muka offline dan online. Kita sebagai orang tua ya, mungkin background kita bukan seorang pendidik, tiba-tiba harus mendampingi anak belajar di rumah dari pagi sampai selesai. Dan yang kedua juga tentang jadwal yang ketika dia offline ya itu sudah terschedule dengan baik, datang pukul sekian, pulang pukul sekian. Kemudian dengan adanya online ini terkadang jadwal tersebut karena kendala jaringan akhirnya tidak berjalan sesuai. Oke, baik Bu Poni, terkait tentang pelaksanaan PJJ ini, kira-kira kendala-kendala apa yang Bu Poni hadapi sehingga dalam pelaksanaan PJJ ini? Ya tentunya dengan pembelajaran online seperti ini ya pasti ada kendalanya itu ya, seperti misalkan pembelajaran lewat online otomatis kita itu diperhadapkan dengan harus menyiapkan data, belum lagi jaringannya kadang kala baik, kadang tidak, sehingga itu yang membuat kami harus berpikir lagi untuk lebih untuk melancarkan komunikasi lewat HP. Jadi dengan sendirinya kita itu berinisiatif untuk memasang wifi seperti itu. Itu kendala secara jaringan ya.
Nah, untuk kendala yang lain, misalkan di saat komunikasi diadakan lewat Zoom, anak-anak itu kadang-kala tidak bisa full untuk bersosialisasi dengan gurunya tersendiri, karena dengan berbagai macam anak-anak, belum masalah pemahaman materinya lagi seperti itu. Jadi ya awal-awal sih kita kendalanya itu memang masih perlu beradaptasi, perlu didampingi. Nah, itu yang membuat kendala bagi kita sebagai orang tua yang akhirnya intinya ya tidak bisa dilepas sendiri lah anaknya, harus didampingi. Dan itu masalah pemahaman materi, anak kadangkala tidak bisa langsung memahami karena dengan keterbatasan waktu yang ditentukan. Dan kendala yang lain lagi seperti kayak di sisi lain, kadangkala satu santri sudah standby, santri yang lain ternyata tidak bisa tepat waktu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Tadi Bu Poni ya menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi ketika mendampingi Ananda, diantaranya yaitu pertama dari sisi jaringan ya, kuota otomatis setiap hari harus menyiapkan kuota karena kan menggunakan Zoom ya. Kemudian ketika berkomunikasi dengan media Zoom ini terkadang ya namanya anak-anak ya, dia fokus mungkin hanya pada gurunya pemateri, sehingga interaksi dengan teman-teman lain itu ya hanya seperti gambar-gambar seperti itu, kita kurang interaksi. Kemudian terkait dengan materi pembelajaran, ini butuh beradaptasi karena ya mungkin berbeda ketika guru ya yang mengajarkannya, dan ini harus didampingi oleh orang tua. Dan terakhir juga tadi Bunda menyampaikan salah satu kendalanya itu butuh pendampingan dan anak-anak nggak bisa dilepas, karena ketika dilepas itu akan terkait ke masalah pemahamannya yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kira-kira menurut Bu Poni ini dalam pelaksanaan PJJ Bu Poni ini ya, dengan kendala-kendala seperti ini, kalau kita beli range angka ya dari 10 sampai 100, sejauh ini pelaksanaan yang Bu Poni sudah laksanakan itu sudah mencapai poin berapa? Antara 10 sampai 100. Ya ini selama pembelajaran online ya, saya mengevaluasi karena peradaptasian anak, terus orang tuanya ya mungkin dia saya bisa memberikan nilai 70-an seperti itu, 70-an ya. Dengan berbagai kendala-kendala yang Bu Poni hadapi ini, ketika mendampingi anak, target pembelajaran itu bisa terlaksana sekitar 70%. Baik, terima kasih. Berikutnya yang ingin saya tanyakan ya, dari kendala-kendala ini ya, tadi Bu Poni sudah menjelaskan poin-poin kendalanya. Menurut Bu Poni, kira-kira langkah-langkah apa yang Bu Poni bisa lakukan untuk menghandle atau untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi Bu Poni sebutkan? Ya, kendala yang saya dengan ada pengalaman kendala-kendala yang kemarin, setelah saya evaluasi kembali, jadi saya memberikan satu metode yang saya ajarkan kepada anak ya. Sebelum saya berikan materi untuk lebih anak itu memahami dari isi materi itu, tentunya saya minta kepada ustazahnya persiapan, misalkan kayak untuk pembelajaran hari Senin misalkan, saya itu sudah sebelum hari Senin saya sudah minta kepada para ustazahnya itu apa materi-materi yang akan diberikan, minta dijadwalkan memang jam berapa dimulai, dan sebelum pemateri dimulai saya itu minta di-sharekan dulu, dibentukkan dan dalam bentuk LKS gambaran materi yang akan disampaikan kepada anak, diajarkan kepada anak. Nah, itu yang saya lakukan adalah sebelum saya ya tentunya ya dengan pembelajaran online ini dia kan
kalau penyampaian langsung dari ustazah ke anak kadang-kala pemahamannya cuma sampai di situ. Jadi selebihnya saya itu memberikan pemahaman buat anak itu tersebut, anak-anak tersebut untuk memahami materi ini ya. Jadi dikala ada tugas atau LKS yang diberikan itu anak itu sudah memahami jawaban apa yang harus dia sampaikan, dia isi seperti begitu. Nah, dengan langkah-langkah yang seperti itu yang membuat anak itu jadi lebih yakin dan percaya diri dengan metode seperti itu dibanding yang kemarin tadinya itu masih canggung, masih masih takut-takut karena pembelajaran lewat Zoom seperti ini masih awam dan masih tidak pernah dibayangkan seperti itu. Jadi dengan adanya di awal pembelajaran peradaptasian akhirnya lama-kelamaan anak-anak sudah bisa beradaptasi. Dan itu langkah yang saya buat untuk pembelajaran anak supaya anak itu lebih memahami materi. Saya harus lebih sharing kepada ustazahnya. Baik, tadi disebutkan ya Bu Koni untuk solusi dari pemahaman materi, Bu Koni akan mengontak langsung ya ustazah di hari sebelum pembelajaran dimulai, sehingga mungkin Bu Koni akan mempelajari terlebih dahulu dan ketika pembelajaran berlangsung Bu Koni bisa lebih memahamkan kepada. Oke, untuk terkait kendala masalah sinyal, kemudian adaptasi dan waktu pendampingan ini kira-kira menurut Bu Koni bagaimana solusi yang harus diambil? Nah, kalau solusi yang saya buat dari semua yang sudah saya materi-materi yang sudah saya pelajari, jadi untuk supaya lebih menguatkan kembali ingatan anak dan lebih disiplin, lebih bertanggung jawab ya saya bikin schedule dalam pembelajarannya. Jadi saya harus sudah lebih fokus, misalkan setelah sholat subuh kita lanjut dengan murojaah, persiapan dulu, karena biasanya materi yang diberikan itu untuk awal itu harus menyetor murojaah, dimurojaah kembali, terus setelah itu dibuatlah, setelah itu ditafsirkan kembali. Nah, seperti itu. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, waktu yang sudah ditentukan, saya sudah persiapkan memang anak tersebut materi-materi yang akan dipertanyakan kepada ustazahnya. Nah, alhamdulillah dengan cara seperti itu, alhamdulillah anaknya siap dan alhamdulillah berjalan lancar dan anak tersebut juga cepat keluar dari Zoom seperti itu. Nah, setelah itu kan ada dalam satu hari itu ada pembelajaran yang wajib itu Al-Quran, setelah itu LKS. Nah, LKS setelah dikirim sudah ada materi cerita, saya gambarkan lagi ceritanya seperti ini. Jadi setelah sudah pemahaman, sudah saya serahkan anaknya untuk mengisi sendiri, bertanggung jawab. Sudah diajarkan juga masalah cara pengirimannya bagaimana. Jadi saya tidak memberikan anak itu bahwa orang tua yang mengerjakan secara langsung, tidak. Saya memberikan gambaran dan anak yang bertanggung jawab untuk meneruskan ke ustazahnya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu anak itu akhirnya jadi paham dan mandiri dan bahkan bisa dilepas sendiri sudah. Jadi dia sudah tentukan waktu masuk Zoom sudah standby di meja. Jadi dia buka sendiri, dia yang mulai sendiri sampai tutup sampai berakhir dia sendiri. Dan setelah itu dia kerjakan tugasnya sendiri sesuai perintah apa yang alhamdulillah. Jadi pada akhirnya saya tidak banyak begitu terlibat langsung dengan langkah-langkah yang saya lakukan terhadap anak. Jadi solusi ya yang untuk kendala masalah pendampingan yang meminta waktu banyak dari ibu sebagai orang tua itu dengan solusi dibuatkan schedule pembelajaran, kemudian dilatihkan ya tadi untuk mandiri, diajarkan bagaimana cara mengerjakan LKS itu membuat sang anak Ananda bisa menjadi lebih mandiri. Oke, baik. Kira-kira menurut Bunda Koni ya, ketika solusi-solusi ini ya Bu Koni jalankan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang tadi Bu Koni sebutkan, kira-kira bisa mencapai berapa persen nih pembelajarannya kalau kendala-kendala ini diselesaikan dengan solusi yang tadi Bu Koni
Ya, alhamdulillah ya, memang progresnya luar biasa dengan tadinya dari awal sampai dengan langkah-langkah yang saya ajarkan kepada anak saya sendiri itu ya, alhamdulillah itu nilainya itu bisa mencakup sampai 90-an lebih. Nah, alhamdulillah. Oh ya, jadi dengan tawaran solusi Iya. yang Bu Koni akan lakukan ini diprediksi ya, Iya. Diharapkan kendala ini bisa diselesaikan Bisa. dan bisa mencapai 90% 90%, ya, ya, 90. untuk efektivitas Iya, pembelajarannya. Oke, baik Ya, sekali karena, ya. karena ya menyesuaikan dengan perkembangan dari materi yang dibuat ya. Baik, mungkin terakhir Bu Koni ya, sebagai closing dari coaching kita ya, kira-kira langkah apa, action yang akan Bu Koni lakukan real setelah sesi coaching ini? Ya, tentunya yang saya lebih tegaskan ya setelah materi yang sudah saya pelajari, yang saya terima, ya yang saya lebih tekankan kepada anak saya itu yaitu kedisiplinan dan harus istiqomah dengan waktu-waktu yang sudah dijadwalkan, yang sudah dibuatkan dan alhamdulillah ya tentunya peran orang tua memang tidak pernah bisa lepas ya, karena karena berdasarkan ini kebetulan karena faktor usia anak juga kan kita harus menyesuaikan umurnya anak. Jadi lepas dari itu tetap orang tua tetap harus mendampingi dalam artian ya untuk mengingatkan. Nah itu yang action saya itu seperti itu. Action saya itu seperti itu. Insya Allah setelah sesi ini yang Bu Koni akan lakukan lebih mendisiplinkan dan membuatkan schedule sehingga sang anak bisa istiqomah ya, dan bukan berarti kita tidak berperan ketika sang anak sudah bisa istiqomah, tapi kita tetap berperan untuk mengontrol. Baik, terima kasih Bu Koni. Demikian sesi coaching kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah bisa mencapai target ya, 90% dalam pencapaian proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.